Iya, maaf Pak, Jadi saya seperti nggak itu. tahu Pak. Ya. Jadi oke, seperti itu. Nah, nanti di bagian di bagian akhirnya dia pasti memberikan paragraf penutup yang menjelaskan ingin mengerjakan apa. Di saat masih ini balik lagi ke atas, ini jangan langsung ke paragraf apa, jangan masuk ke bab Ini yang terakhir 3 ya Pak. nih. Nah, terakhirnya apa di sini ditulisnya? Ini Pak, due to Ditulis apa di sini? In this condition, pada kondisi adaptif parameter estimation and projection adaptif, teorema mengadopsi dari estimasi parameter PMSI. Supervising sliding mode control is taken into account for improving atau anti-disturbance behavior in comparison with previous researches. The major difference of the proposed perbedaan utama dari metode ini adalah sebagai berikut. Nah, nanti di bagian ini the rest part of this paper are organized mengorganisasi per chapter. Untuk chapter 2 mendeskripsikan ini, dan nanti di bagian akhir ini adalah kalimat yang menjelaskan bahwa penelitian tersebut, jurnal ini melakukan penelitian tentang ini. Nanti alurnya sama seperti itu. Jadi bayangkan seperti tadi yang segitiga terbalik, hal utama itu adalah paragraf pertama menceritakan hal yang mendahului atau yang melatar belakangi penelitian yang mau dikerjakan. Kemudian turun lagi ke bawah, paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan seterusnya itu menceritakan studi literatur review penelitian yang sebelumnya, penelitian tahun yang lalu. Nanti diceritakan. Kemudian di paragraf akhir closing-nya, penutupnya, poin inilah atau paragraf ini yang menjelaskan bahwa penelitian yang dikerjakan ini yang membedakan atau yang berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi di situ mencari hal-hal yang belum dikerjakan atau belum dilakukan. Baik Pak. Jadi kalau untuk acuan jurnal itu ada minimalnya nggak sih Pak? Kayak jurnal internasional atau jurnal nasional itu berapanya Pak? Atau bebas Pak? Untuk acuannya, lihat papernya, bukan paper, maksudnya lihat judulnya. Kalau judulnya itu kata kuncinya sudah familiar itu artinya sudah umum, bisa jadi nanti acuannya menceritakan juga akan lebih panjang. Tapi kalau misalnya judulnya itu keywordnya atau penelitian yang ini sedikit yang melakukan, berarti nanti referensinya juga tidak terlalu banyak. Kayak misalkan ini, judulnya apa tadi? Ada kata kutip magnet permanen magnet ya, di office work-nya yang tadi yang warna merah tadi yang iya Pak, yang di blok tadi. Ya, ini kan permanen magnet synchronous generator. Coba di copy terus masuk ke Science Direct. Permanen magnet synchronous generator. Ini Pak, ini udah Science Direct-nya ini Pak, buat Science Direct ini yang apa namanya? Nah, yang ini. Ya ini udah ya. di search Pak. Ini yang tadi ya, ini udah yang coba di scroll ke bawah. Iya Pak. Ada berapa paper yang terdeteksi dengan judul yang sama kata kuncinya? Ada 4.000 Pak. Itu kan ada warna kuning ya. Itu ada satu paper. Nomor 1 judulnya Experimental Investigation Host MD and Neural Network. Terus turun lagi ke bawah, Permanent Magnet Synchronous. Ini judulnya
robust control design solution for permanent magnet. Terus ada lagi cerita tentang flux maximum inline turbine. Jadi dia cerita tentang turbin angin menggunakan magnet permanen sinkronus. Kemudian ada lagi fast pushes sliding mode control. Itu kan kata keywordnya tadi yang warna merah ya. Iya, Pak. Yang di judul apa skripsi tadi yang di blok warna merah. Terus permanent magnet synchronous generator ini keluar lagi design and analysis of a novel hybrid. Berarti orang sudah melakukan tentang itu. Tentang hybrid cooling. Terus ada lagi yang melakukan di bagian berikutnya low voltage rate through control strategy for wind turbine with permanent magnet synchronous generator. Terus diturunin lagi. Ini apa genetik apa tadi itu genetik optimal of hydro permanent. Jadi kalau pertanyaannya sampai berapa ya seberapa banyak itunya keywordnya, karena artinya penelitian ini orang sudah banyak melakukan risetnya. Karena sudah banyak, coba cari celah orang belum melakukan apa. Nah, nanti yang tadi yang dimaksud dengan state of the art itu ya membentuk literatur review atau studi literatur menceritakan pada tahun 2019 orang mengerjakan ini, 2018 melakukan ini, 2020, 2021, lalu misalkan di tahun 2022 di awal bulan Januari atau bulan Februari atau Maret sudah ada juga yang melakukan tentang magnet permanen sinkronus. Nah, nanti terus baru terakhir ini kan ada 25 paper kalau dengan kata kunci yang tadi. Warna kuning kan sama kan warna kuning kebaca terdeteksi dia. Nah, nanti yang ide yang tadi, yang pengembangan dari PKL, nanti coba dilihat ada nggak kesamaan dari paper-paper yang pernah dipublikasikan ini. Kalau tidak ada kesamaan, artinya misalnya ada perbedaan, berarti bisa masuk ke sana pengembangannya untuk dilakukan penelitian. Tapi kalau misalnya sudah ada yang mengerjakan, melakukan dan terpublikasi di judul apa, berarti ya itu sudah pernah ditayangkan riset itu. Nah, nanti cari ide yang baru lagi. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, dari saya itu aja sih Pak. Jadi itu nggak ada batasan untuk referensinya Pak. Iya. Kalau pertanyaannya ada batasan ada enggaknya itu lihat intinya, keywordnya, kata kuncinya. Kalau misalnya kata kuncinya dari jurnalnya itu sudah banyak ya bisa tadi menggunakan sampai 25 25 reference ya, 25. Terus artinya kalau misalkan udah ada yang meneliti itu bagaimana Pak? Kalau sudah ada yang melakukan itu, cari yang belum pernah dilakukan. Yang maksudnya yang di penelitian ini yang belum melakukan itu atau belum mengerjakan itu ya itu yang nanti bisa menjadi celah untuk bisa diangkat untuk menjadi tema skripsinya. Tapi kan misalkan dia udah pernah melakukan penelitian itu Pak, tapi dengan model generator yang berbeda kan, karena untuk slot dan pole generator ini kan masing-masing berbeda. Kayak ini kan dia 18 slot 6 pole ya Pak. Kan saya 12 slot 8 pole itu nggak apa-apa Pak. Jadi udah ada pernah melakukan penelitian ini, cuman dia di generator yang model lain Pak. Nggak sama kayak saya, model generatornya itu nggak apa-apa Pak. Ya, jadi nanti poinnya coba telusuri jurnalnya. Kalau itu berbeda, penelitian yang sudah dilakukan berarti bisa masuk ke sana ke ininya
tema skripsi yang mau dikerjakan. Iya. Yang mudahnya membayangkannya, carilah perbedaan yang belum pernah dilakukan oleh orang lain lah. Kalau misalnya di bagian ini ya carilah riset yang belum dikerjakan dan metodenya apa, nanti coba dikembangkan. Ya itu yang bisa dilakukan. Misalnya kalau membayangkan ya kalau membuat teh manis ya menggunakan 2 sendok apa gula pasir, ya, tapi kalau misalnya metodenya sedikit ditambahkan, mencampurkan 1/8 atau 1/10 garam di dalam teh tersebut sehingga menghasilkan rasanya manis dengan gurih. Nah itu hal yang menjadi hal yang baru. Di situ yang akan menjadi celah bisa ditambahkan atau pengembangan dari ilmu yang mau dilakukan untuk penelitiannya. Baik, Pak. Ya, ada lagi? Dari saya itu aja sih, Pak. Ya, kalau nggak ada, saya rasa cukup ya untuk virtual Zoom-nya. Nanti kita ketemu di next lihat